Halo guys, balik lagi di channel Tentang 5. Kali ini kita mau buat lagi video alur cerita film nih. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dan komentar. Buat kalian yang mau request film yang mau direview alur ceritanya, juga bisa langsung aja di komentar ya. Kali ini kita mau membahas alur cerita film The Conjuring, series ketiga yang berjudul The Devil Make Me Do It. Nah, daripada penasaran, ayo kita langsung aja bahas secara lengkap film ini. Scene awal terlihat Ed dan Lauren bersama pastor sedang melakukan pengusiran setan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Let's take a little break, shall we? Lalu anak kecil yang dikenal bernama David terlihat sedang berbicara dengan seorang pemuda yang bernama Arnie di kamarnya. Arnie berupaya menguatkan David dengan berkata, "Kamu adalah anak yang pemberani." Lalu Arnie menyelimuti David dan meninggalkannya sendiri di kamar. Tak lama pintu kamar mandi terlihat ingin dibuka dengan paksa. David yang ketakutan berlari ke arah bathtub untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba keran air di atas kepalanya menyala dan mengeluarkan air berwarna merah seperti darah yang sangat banyak. David pun ketakutan dan berteriak minta tolong. Kemudian Ed dan Lauren serta rombongan yang mendengar suara teriakan David membuka pintu dengan paksa. Mereka mencari keberadaan David. Terlihat seorang pria memanggilnya. Lalu David berlari ke arahnya dan menusukkan sebuah benda tajam ke kakinya sehingga terjatuh. Kemudian mereka berusaha untuk menghentikan David. Ed mencoba untuk membawa David ke ruang tengah. David yang sedang kerasukan setan mencoba untuk melawan, tetapi Ed tetap berusaha membawanya. Dan dinding rumah terlihat banyak sekali cakaran. Ed berhasil membaringkan David di atas meja. Terlihat pastor membacakan kalimat untuk mengeluarkan setan yang ada dalam tubuh David. Di sana ada Lauren yang ikut membantu memegang tangan David. Namun David menggigit tangan Lauren. Sepintas Lauren melihat sebuah bayangan di mana ada seseorang yang sedang membakar lilin. Pendeta menyiramkan air suci ke tubuh David sehingga David kesakitan. Seketika setan yang ada di tubuh David marah sehingga barang-barang di sekitar berterbangan dan salah satu mengenai kepala pastor hingga pingsan. Keadaan makin kacau karena angin yang berhembus sangat kencang di ruangan tersebut. Ed yang melihat pastor jatuh pingsan lalu berinisiatif untuk mengambil alih pengusiran setan tersebut. Ia berusaha mengambil kitab dan mulai membacakan ayat-ayat. Namun, bukannya takut, hantu yang ada di tubuh David memutar kepala David sehingga terlihat sangat seram. Ia marah dan menerkam serta memukul dada Ed. Ia berkata, "Aku akan menghentikan jantungmu." Lauren berusaha membantu Ed, namun kepalanya sakit. Sepintas ia melihat sebuah bayangan candi-candi persembahan. Arnie yang melihat Ed sedang kesakitan akibat pukulan David, lalu berlari ke arahnya dan mengambil David. Ia berkata kepada David, "Dengarkan, tidak ada apa-apa. Ed terkena serangan jantung dan kami harus memasangkan ring ke arterinya." Lauren dan anaknya terlihat sangat sedih. Di tempat lain terlihat Arnie yang sedang tidur mendengar suara-suara di kepalanya. Dia terbangun dan melihat pacarnya. Arnie berkata, "Bagaimana kalau kita pindah dari tempat ini dan memulai sesuatu yang baru?" Namun, sang pacar berkata bahwa dia akan memikirkannya. Scene kembali berpindah ke rumah sakit, di mana terlihat Lauren sedang menjaga suaminya. Saat itu ia kedatangan tamu, yaitu pastor. Pastor berkata, "Bagaimana kalau kau pulang dan aku yang menjaganya?" Namun Lauren menolak. Kemudian ia bercerita bagaimana pertama kali Ed dan Lauren bertemu. Pada saat itu hujan turun lebat. Ed dan Lauren berteduh pada sebuah gazebo dan mereka menghabiskan malam itu berdua. Tepat 30 tahun lalu. Scene selanjutnya terlihat Arnie sedang memotong sebuah pohon besar. Arnie mencoba untuk menyalakan gergaji mesinnya, namun sangat sulit. Sesaat Arnie hampir saja gergaji itu menimpa temannya. Akhirnya Arnie pun pulang. Terlihat muka Arnie yang sangat pucat. Scene berpindah kembali ke rumah sakit, di mana Ed akhirnya tersadar. Ia memanggil istrinya dengan tergesa-gesa. Ia berkata, "Telepon keluarga Debbie." Ed berkata, "Kita harus memperingatkan mereka, ada anak itu." Lauren menjawab, "David sudah baik-baik saja. Semua sudah berakhir." Ed lalu berkata, "Bukan David, tapi Arnie." Selanjutnya, terlihat Arnie yang sedang membantu seorang pria bernama Bruno.
Arnie mencoba untuk memperbaiki sound system. Arnie terlihat sangat pucat dan kelelahan. Saat itu, musik disetel dengan sangat kencang. Kondisi Bruno yang sedang mabuk mempengaruhi keadaan. Bruno mengajak Debbie untuk menari. Mungkin hanya tarian biasa, namun dalam penglihatan Arnie, tarian itu terlihat sangat mesra. Arnie yang merasa tidak enak badan mencoba untuk mencuci muka. Tiba-tiba saja dia mendengar suara pacarnya berteriak. Lalu Bruno berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Namun, ternyata semuanya hanya ada di pikiran Arnie. Padahal kenyataannya tidak seperti yang ia lihat. Lagi-lagi, Arnie melihat hantu itu mencoba untuk menyerangnya. Maka ia mengambil sebilah pisau dan menusuknya. Scene berpindah. Terlihat Arnie berjalan dengan mata pucat seperti orang kerasukan setan. Di jalan, ia bertemu dengan polisi. Polisi itu memanggilnya. Saat ia berbalik, ternyata bajunya bersimbah darah. Diketahui bahwa Bruno meninggal di tangan Arnie dengan 22 tikaman pisau di tubuhnya. Scene berpindah ke sebuah ruangan. Terlihat Arnie di borgol. Di sana ada Ed serta Lauren. Mereka menyuruh Arnie untuk membaca kitab. Arnie pun membacanya dengan lancar. Arnie yang berhasil membaca kitab membuktikan bahwa ia tidak kerasukan saat melakukan pembunuhan Bruno. Saat itu, pacar Arnie meyakinkan Ed dan Lauren bahwa saat kejadian pembunuhan itu, dia ada di sana. Ia melihat semuanya. Pacar Arnie berkata, apapun yang terjadi hari itu, ia bukanlah Arnie. Maka Ed dan Lauren berjanji akan membantu Arnie dengan cara apapun. Langkah pertama yang dilakukan oleh mereka adalah berbicara kepada pengacara Arnie. Dan Lauren meyakinkan pengacara itu bahwa Arnie kerasukan setan saat melakukan kejahatan. Namun, sang pengacara tidak langsung yakin. Hingga akhirnya Ed dan Lauren mengajaknya makan malam bersama untuk membuktikan bahwa ada hal gaib. Keesokan berkata bahwa iblis tidak bekerja dengan cara ini. Pasti ada satu hal yang mereka lewatkan. Lalu, Ed dan Lauren memutar rekaman pembicaraan mereka saat pengusiran setan di tubuh David. Pada rekaman, David bercerita awal mula ia bisa dirasuki. Scene berpindah pada hari di mana mereka pindah ke rumah tersebut. Terlihat David sedang membawa barangnya ke sebuah kamar dan terdapat sebuah kasur yang terbuat dari air. David dengan senang tidur di atasnya, bermain dan bersenang-senang. Tiba-tiba sebuah tangan keluar dari kasur tersebut dan menarik tangan David hingga David berteriak histeris. David berkata bahwa tidak ada yang percaya dengan apa yang ia katakan. Scene berpindah, terlihat Ed dan Lauren sudah berada di kamar tempat David dan kasur air tersebut. Ia ditemani oleh Debbie. Lauren menanyakan di mana kasur tersebut. Kemudian Debbie berkata bahwa kasurnya telah hancur. Lalu mereka pergi keluar rumah untuk mengecek bagian bawah rumah. Ed yang baru sembuh tidak bisa masuk ke bawah rumah. Maka Lauren memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Di bawah rumah, ternyata Lauren menemukan sebuah benda aneh. Scene selanjutnya, terlihat Ed dan Lauren ditemani oleh rekannya bersama Debbie sedang mendiskusikan benda tersebut. Lauren menyimpulkan bahwa Arnie telah dikutuk oleh seseorang. Di sana ada pastor juga. Ia menyarankan kepada Ed dan Lauren untuk pergi bertanya mengenai benda tersebut kepada mantan pendeta, yaitu ayah Quester. Lalu pergilah Ed dan Lauren ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu langsung dengan ayah Quester mantan pendeta. Lauren menanyakan benda tersebut. Lalu sang mantan pendeta mengajaknya ke sebuah ruangan di bawah tanah. Ayah Quester berkata bahwa sangat berbahaya berurusan dengan ahli iblis. Apakah menyelamatkan lelaki ini sepadan dengan banyak hal yang kalian miliki? Karena itu yang mungkin akan kalian pertaruhkan. Scene berpindah, terlihat sebuah tangan wanita tua sedang menyalakan lilin, seperti sebuah upacara persembahan setan. Di tempat lain, terlihat Arnie yang sedang mengepel pada ruangan yang gelap. Arnie yang sedang mengepel tidak sengaja menjatuhkan ember. Ember tersebut jatuh ke kolong tempat tidur. Saat Arnie ingin mencoba mengambilnya, ember tersebut tertarik ke belakang sehingga Arnie kaget. Di tengah kagetnya, tiba-tiba seorang pasien yang berada di belakang Arnie terbangun. Pasien itu berkata dengan wajah yang misterius, "Warnai aku dengan warnamu, aku tahu siapa dirimu." Perlahan Arnie mencoba menjauh. Namun dari kegelapan seorang wanita yang wajah seram menarik kepalanya. Tiba-tiba Arnie terjatuh dan dipegangnya oleh petugas. Di tempat lain terlihat tangan wanita tua di sebuah meja dengan sebuah foto Arnie. Scene selanjutnya,
terlihat Ed menerima telepon dari Drew, temannya. Drew mengatakan bahwa ia menemukan kasus yang sama seperti kasus Arnie. Lalu scene berpindah ke sebuah kantor polisi. Terlihat Ed dan Lauren sedang duduk bersama seorang detektif. Ia bercerita tentang kasus yang sedang ia jalani, yaitu hilangnya seorang wanita bernama Jessica Strong dan terbunuhnya Kathy Lynn Collin 4 bulan yang lalu. Kathy terbunuh dengan 22 tusukan pada tubuhnya, dan Jessica menghilang. Namun saat polisi menggeledah rumah Jessica, mereka menemukan benda yang sama seperti yang ditemukan di rumah David. Ed berkata kepada detektif bahwa ia berharap dapat membaca file kasus ini dan menemukan bukti yang menyatakan bahwa Arnie tidak bersalah. Namun detektif tersebut menolak. Hingga akhirnya Lauren membuat perjanjian dengan detektif. Ia akan membantu menemukan kasus Jessica. Sebaliknya, jika berhasil, detektif itu harus memberikan berkas perkara kasus ini. Scene berpindah. Ed serta Lauren bersama detektif itu berada di sebuah hutan, di mana jasad Kathy ditemukan. Lalu Lauren mengeluarkan kelebihannya. Ia mampu untuk masuk ke alam lain dan mulai melihat kejadian di malam terbunuhnya Kathy. Ia melihat dua sahabat itu sedang berada di hutan. Lalu Jessica mengeluarkan sebuah gelang dan memberikannya kepada Kathy. Jessica yang mencoba untuk memasangkan gelang, tiba-tiba Jessica kerasukan setan. Ia menusukkan pisau kecil ke tubuh Kathy. Ia melakukan 22 kali tikaman ke tubuh Kathy. Saat Jessica tersadar, ia menyesali yang ia lakukan. Karena panik, ia berlari. Terlihat Lauren masih mengikuti gerakan Jessica. Ia yang tak tahu arah karena gelap terus berlari. Lauren tersadar dan terlihat ia berada di sebuah jurang. Tiba-tiba ada sebuah tangan menariknya ke jurang. Lauren terseret ke arah jurang. Beruntung dengan sigap Anne menariknya. Scene berpindah. Akhirnya mayat Jessica sudah ditemukan. Sang detektif berterima kasih karena sudah dibantu. Ia berjanji akan mengirimkan berkas kasusnya besok pagi. Scene berpindah. Sebuah telepon berdering dan Ed mengangkatnya. Ternyata itu dari Debbie. Ia berkata dengan panik bahwa Arnie akan melakukan bunuh diri dalam 24 jam ini. Maka Ed menyuruhnya untuk memanggil pastor penjara. Pastor datang dan memberikannya air suci untuk menangkal iblis. Di lain tempat, Ed dan Lauren sedang berbicara. Lauren mengatakan bahwa kutukan dapat dipatahkan. Ed bertanya bagaimana caranya. Lalu Lauren mengatakan bahwa ia harus memegang tangan jasad Jessica karena masih terhubung dengan sang penyihir dengan air suci, dan ia duduk di tengahnya berharap setan tidak akan bisa masuk. Scene kembali berpindah. Kali ini Ed dan Lauren berada di sebuah kamar mayat. Mereka berdua mencari jasad Jessica yang baru saja ditemukan oleh detektif. Saat menemukannya, Lauren langsung memegang tangan jasad tersebut. Lalu dengan kemampuannya, Lauren masuk ke alam lain. Ia ada di sebuah lorong. Ia melihat seorang wanita tua sedang menyalakan lilin, memulai ritual dan mulai menghubungi Arnie. Terlihat di tempat lain, Arnie menggenggam botol air suci, lalu meremasnya hingga pecah mengikuti tangan sang penyihir. Ia mengambil pecahan kaca tersebut dan mulai menggoreskannya ke pergelangan tangan. Namun Lauren yang melihatnya membacakan doa sehingga kaca itu terpental dari tangan sang penyihir dan Arnie juga melepaskannya. Beruntung untuk Arnie karena ada penjaga yang melihatnya dan menghubungi bantuan. Di alam Lauren bertatap muka dengan sang penyihir. Tiba-tiba di ruangan mayat lampu mati. Ed mencoba untuk langsung menyalakannya. Namun saat ruangan telah menyala, ia melihat seorang laki-laki besar bermuka seram mencoba untuk menerkam Lauren. Dengan sigap Ed menyelamatkannya. Lalu Lauren berkata bahwa penyihir itu tahu siapa kita. Scene berpindah. Terlihat Ed terbangun dari tidurnya. Ia keluar dari kamarnya dan mencari Lauren. Ia menemukan sebuah kalung di depan pintu. Saat ia berbalik, dia melihat wanita penyihir itu. Ed yang kesal menanyakan keberadaan Lauren. Lalu sang penyihir berkata, "Tidak perlu khawatir, kau sangat dekat dengannya." Lalu penyihir itu menghilang. Tiba-tiba pintu terbuka dan lelaki bermuka seram keluar kalung yang di tangannya. Iblis itu pun menghilang. Ketakutan. Saat Ed mengayunkan tangannya, Drew dengan sigap menahan tangan Ed yang ternyata sedang memegang pisau dan hendak menikam Lauren.
Ed tersadar lalu meminta maaf kepada Lauren. Ia mencoba mencari sesuatu, yaitu benda yang sama yang digunakan penyihir untuk mengirimkan kutukan. Ia menemukannya lalu mencari tahu dari mana benda itu datang. Berikutnya, terlihat Lauren yang sedang berkendara, dan di tempat lainnya terlihat ada Drew dan Ed sedang mencari petunjuk, dan sepertinya mereka menemukan sesuatu yang janggal. Scene berpindah di mana ternyata Lauren pergi ke rumah mantan pendeta. Di sana ia disambut dan diajak masuk. Lauren hendak menanyakan isi kembali lagi ke rumah mantan pastor. Akhirnya dia bercerita kepada Lauren alasan ia berhenti menjadi pastor. Ia mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak yang sangat terobsesi dengannya, dan dia bercerita bahwa dia mengetahui semua namun dia ingin melindungi anaknya. Dia juga memberitahu kepada Lauren, jika ingin menghentikan kutukannya, ia harus menghancurkan altar atau tempat persembahan. Hanya dengan itu kutukan bisa dihancurkan. Ia memberitahu bahwa di bawah ada sebuah. Setelah mengantarkan Lauren, terlihat pastor sedang duduk dan penyihir yang ternyata adalah anaknya menikam lehernya dengan pisau. Di bawah tanah, Lauren menemukan altar. Ia mencoba untuk menghancurkannya. Scene berpindah. Terlihat Ed datang ke rumah pastor. Ia mencari keberadaan Lauren. Ia mendengar Lauren berteriak, lalu mencarinya ke sebuah saluran air. Di bawah terlihat Lauren yang sedang ketakutan berlari. Penyihir berhasil menangkapnya dan hendak menusuknya. Beruntungnya, Lauren menemukan batu dan memukul penyihir itu. Di tempat lain terlihat akhirnya Ed berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Namun penyihir itu meniupkan sebuah serbuk yang membuat mata kesakitan. Penyihir itu berjalan ke altar dan menyalakan lilin. Terlihat Arnie yang sedang berada di ruang penjara. Arnie kerasukan akibat penyihir itu memanggilnya lewat altar. Di lain tempat, Ed yang terkena serbuk di matanya menjadi tak sadarkan diri dan menyerang Lauren. Di lain tempat, keadaan semakin kacau. Terlihat Arnie yang kerasukan sedang dibacakan doa oleh pastor. Namun sepertinya tidak mempan. Arnie pun terbang sambil memegang kaca dan mencoba untuk menggoreskannya ke leher. Namun Debbie menahannya dengan sekuat tenaga. Di tempat lainnya di bawah tanah, terlihat Ed tidak sadarkan diri dan mencoba untuk memukul Lauren dengan palu besarnya. Lauren sudah terpojok di mana Ed mendesaknya. Ia ingin mengayunkan palu besar ke tubuhnya. Namun Lauren menceritakan bagaimana mereka bertemu. Berakhir pula kerasukan yang dialami oleh Arnie. Setelah altar hancur, penyihir itu pun datang, mencoba untuk menusuk Ed dengan pisau kecil di tangannya. Tapi tangan penyihir itu berputar dengan sendirinya. Badannya berputar pula, terdengar tulangnya yang patah. Ed berkata, "Kau menjanjikan jiwa kepada iblis. Saat iblis itu tidak mendapatkan yang ia mau, maka ia akan mengambil jiwamu." Tiba-tiba ada sosok iblis yang menyerupai wajah wanita penyihir itu dan memukul kepala penyihir hingga mati. Scene berikutnya, Arnie sedang ada pada sebuah persidangan. Pada akhirnya, Arnie dihukum dengan 5 tahun hukuman. Ia menikahi Debbie pun di dalam penjara. Nah, itu dia alur cerita film The Conjuring seri ketiga The Devil Made Me Do It. Menurut admin, film ini wajib banget buat ditonton ya guys. Nah, buat kalian yang suka, admin minta bantuannya buat subscribe channel ini. Dan buat yang mau film kesayangannya di review juga, bisa komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye.